Jadi si cewek itu ngomong gini, ini tempat saya, jangan diterangin. Kata dia gitu. Dia nggak mau. Kenapa kalian datang dibersihin, kata dia gitu. Saya nggak suka, dia bilang gitu kan. Bini gue nyaut, ya orang gue mau ngontrak di sini, gue udah bayar, lu ngapain ngusir gue gitu kan. Nyampe di kontrakan ngegelepak lah dia, langsung pingsan begitu. Pas bini gue pingsan, itu si sosok itu datang lagi dari arah dapur. Dia keluar tuh kan, kalau dari ruang tamu gitu kan ada sekat kayak pintu gitu kan, pintu kan. Dia ngintip dari situ bang, nyamperin gue kaget bang, langsung gue bangunin. Sosok kuntinya ini? Iya, itu bener-bener gue ngeliat pakai mata kepala gue sendiri bang, jelas banget bang. Gue, ya bangun ya, gue gituin, ya bangun gue bang. Itu ada si kuntilanak kayak kesini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dimensi Mistik bareng gue Aris. Dan kali ini samping gue seperti biasa udah ada seorang narasumber. Narasumber gue ini akan menceritakan kisah horornya pada saat dia di kontrakannya. Konon katanya kontrakannya ini ada tumbal pesugihannya. Dan biar lebih lengkapnya lagi, biar narasumber gue aja nih yang cerita sedetail mungkin apa aja nih yang dialami selama di kontrakan itu. Jadi langsung aja kita kenalan sama narasumbernya. Assalamualaikum, halo Bang Niki. Salam. Kabar sehat Bang Niki? Alhamdulillah baik bang. Makasih nih Bang Niki udah mau berbagi kisah lu di Dimensi Mistik. Siap. Tadi kita sempat ngobrol sebentar Bang, lu ngontrak di tempat pesugihan nih. Iya, jadi pesugihan. Dulu tuh gue kan nggak tahu ya kalau misalnya itu pernah dijadikan praktek buat pesugihan gitu bang. Oh iya. Jadi ujung-ujungnya kebongkar karena si sosok itu yang ngaku sendiri, dan gue udah konfirmasi ke yang punya kontrakan itu, udah bener ternyata. Yang punya kontrakan itu akhirnya mengakui nih. Ngakuin. Oke Bang, tapi ditahan nih Bang ceritanya. Siap. Tapi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Niki ini juga salah seorang konten kreator ya Bang. Nah, channelnya apa nih Bang? Dikenal Serem Anjir. Serem Anjir. Nah, itu jadi nanti buat kalian habis nonton ceritanya Bang Niki ini sampai habis, wajib jangan di skip. Boleh skip iklannya aja, langsung mampir ke channelnya Serem Anjir. Jangan lupa support juga dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan sebelum gue lanjut juga, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Niki ini, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram Dimensi Mistik, atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue. Nanti semua linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Niki ini. Gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi nih, langsung aja kita petik ceritanya. Bang Niki bisa langsung dimulai aja nih Bang ceritanya. Jadi ini waktu tahun 2019 kemarin nih bang. Oh 2019. Jadi gue tuh pindah dari Jakarta ke daerah Tangerang. Cerita tuh gue lagi ada kerjaan lah di sono. Akhirnya gue pindah. Gue cari-cari kontrakan bang, yang memang menurut gue deket lah sama kerjaan gue gitu. Oh, iya. Udah banyak banget kontrakan-kontrakan yang gue cari, dan ternyata memang cuma satu tempat itu doang yang memang aksesnya itu deket banget sama area tempat kerja gue. Awal-awalnya gue kan survei nih bareng bini gue kayak biasa ya kan. Gue survei ditemenin sama teman gue yang satu lagi cowok. Terus gue ketemu sama ibu-ibu yang pemilik kontrakan itu bang. Nah kira jadi posisi kontrakannya itu 3 petak, tapi dia nggak ada pintunya. Jadi dari depan langsung ngeplong sampai belakang. Oh ngelos gitu. Ngelos. Dipetak-petakin aja. Petak-petakin aja. Jadi yang ruang pertama itu ruang tamu, yang kedua tuh kayak buat kamar, ketiga tuh dia kayak dapur gitu, tapi sebelah kirinya langsung kamar mandi bang. Oh iya. Jadi kalau bisa dideskripsikan itu kamar mandinya itu dia nggak ada pintu. Jadi kayak cuman ditutup. Ini kita pakai apa sih namanya? Oh kain-kain gitu lah. Pakai kain. Tapi deng. pas mandi kepala kita kelihatan. Oh masih setengah aja. Iya, sama kakinya kelihatan gitu. Nah, gue yang pas pertama kali gue ngeliat ya, first impression gue pas ngeliat kontrakan ini, ih kok gini banget ya gitu. Kayak udah lama nggak dihuni gitu bang. Kayak hancur banget. Oh udah kosong kelamaan. Kotor banget, terbengkalai. Terbengkalainya kayak kotor-kotor gitu loh bang, debu, kayak bener-bener udah kayak gudang sih menurut gua. Terus akhirnya bini gua yang nyelonong duluan, kan kita ditemenin sama ibu kontrakannya nih. Gua nanya, Bu, ini udah lama ya nggak ditinggalin ya apa gimana? Ibunya coba bilang, enggak kok, baru 3 bulan kemarin ada yang nempatin.
Cuma secara logika ya, kalau 3 bulan nggak mungkin sampai kayak kotor begitulah. Oh iya. Logikanya ya. Terus singkat ceritanya, gue ngobrol di ruang tamu depan. Terus bini gue nyelonong nih dia ke dalam. Mungkin dia mau ngeliat-ngeliat kali ya. Pas dia buka kamar mandinya yang dari kain itu, dia teriak, "Bang, astagfirullah," kata dia begitu. Pas gue langsung lari dong, ya kan. Gue masuk nih. Kenapa yang? Dia langsung diem cuma nunjuk-nunjuk doang. Ya udah, akhirnya gue tarik ke depan lah, ke ruang teras gitu, ngobrol-ngobrol sama ibunya. Dia bilang begini, "Tadi aku ngeliat itu ada cewek," katanya. "Cewek di mana? Nggak ada orang ya kan?" Emang pas gue samperin nggak ada siapa-siapa bang. Dia bilang cewek, katanya serem banget, katanya rambutnya sampai bawah, kayak gitu bang. Terus ya udahlah nggak usah dibahas, gue bilang begitu. Mungkin itu memang inian, karena kan notabene nih bini gue memang bisa ngelihat bang. Dia bisa ngelihat. Si ibu kontrakannya langsung kayak kaget gitu, ibu kontrakannya. Terus dia bilang begini lah, "Ini si Neng Lala bisa ngelihat," katanya gitu. Kaget nih yang punya kontrakan ya. Terus kita bilang, "Iya bu," kayak seperti biasa gue promote channel gue, nih kita main horror juga bu, gini. Terus ibunya bilang, "Iya sih, waktu itu juga pernah ada yang bilang sih, ada yang ngelihat," tadi gitu kan. Udah tuh singkat cerita akhirnya, ya udah deh kita ambil yang kontrakan ini nih. Tadinya gue nggak mau karena debat gue bang sama bini gue. Jadi cuma satu kontrakan aja nih yang kosong. Iya, cuma satu kontrakan. Dia tuh ada 5 kontrakan, cuma satu doang. Iya. Dan ini paling pojok lagi. Sampingnya tuh kebun tanah lapang gitu. Nah akhirnya debat, terus gue bilang ya udahlah, namanya semua tempat pasti ada lah penunggunya ya kan. Mau bersih gimana pun pasti ada, gue bilang. Kita cuman beberapa hari lagi kita kerja. Kalau lu mau nyuruh gue nyari-nyari lagi, rumah gue jauh, gue bilang begitu kan. Ya udah singkat ceritanya, oke lah kita pindah ke situ. Itu pas hari Rabu kita beres-beres. Nah Rabu malam Kamisnya ini ceritanya nih udah beberes lah. Gue lagi ngumpul sama teman-teman gue nih, ya kan. Lagi ngobrol. Pas di jam 12 malamnya, tiba-tiba lampu kamar mandinya itu mati. Lampu kamar mandinya mati. Jadi kayak konslet. Gitu. Hidup nyala. Kira gue samperin, gue nyala tuh. Terus gue duduk lagi, tiba-tiba mati lagi bang. Berulang-ulang sampai 3 kali. Mati nyala. Terus nggak lama gue denger ada suara orang lagi main air kayak di dalam kamar mandi gitu. Ciplok kayak gitu. Gue sampai keluar, gue ngeliat itu ada siapa. Gue kirain kan, gue masih berpikir positive thinking ya kan. Gue pikir logika, mungkin di sebelah ada orang kali gitu kan. Ternyata nggak ada. Sebelahnya langsung kebon kok. Itu jam berapa bang kalau boleh tahu? Jam 12 malam bang. Lu pindahan jam 12 malam? Jam 12 malam. Enggak, gue pindahnya udah dari maghrib. Cuman itu lagi beres-beres nih? Lagi beres-beres aja. Terus sudah selesai pindahan, gue ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue gitu. Terus akhirnya nih bini gue teriak, "Gak usah iseng," gitu. "Gak usah iseng," dia teriak. Gak lama dia teriak, ada suara timpukan batu. Tak, kayak gitu. Gue lagi telepon, posisinya lagi telepon, cuman gue denger yang ngomong. Gue juga denger ada suara timpukan itu, cuman gue nggak mau terlalu kayak berpikir aneh-aneh gitu kan, takutnya kesuges ya kan. Nah udah gitu, pas dia ngomong kayak gitu kan, gak lama badan gue berat bang. Berat banget badan gue, kayak mau kalau kata orang tuh kayak mau kemasukan. Kayak ketempelan gitu. Iya, ketempelan. Jadi posisinya itu memang gue tuh nggak percaya kalau bini gue tuh memang ada yang ngejagain. Jadi gue suka ngeledekin. Makanya nih buat teman-teman nih, jangan suka ngeledek kayak gitu bang. Ntar kalau udah kena batu baru nyadar. Nah, gue ngeledek. Masa iya sih lo ada yang jagain? Karena kan beberapa orang yang liatnya memang ada yang jaga kan. Gue ledekin, pasti ngomong gitu, berdebat, bener-bener lampunya mati. Mati bener-bener. Mati total. Jadi gue kan duduknya di pintu kontrakan kan. Jadi gue bisa ngeliat arah lurus sono dong. Langsung ke ujung dong. Itu di pas lurusan itu kayak ada meja setapak. Tapi buatannya dari marmer gitu bang. Buatannya dari keramik gitu. Nah gue ngeliat, kok bisa mati begitu ya? Apa karena listriknya ini kali ya? Gue masih mikir gitu. Terus bini gue teriak-teriak, "Jangan iseng, gue di sini cuma buat tinggal doang. Kalau mau iseng jangan sama gue," kata dia gitu. Nah terus singkat ceritanya, gue bilang gini, "Udah nggak usah diladenin lah," gue bilang begitu, masing-masing aja. Nggak lama badan gue berat, gue tiba-tiba nggak sadarkan diri bang. Katanya gue
kemasukan kakeknya bini gue katanya. Itu gue nggak pernah kemasukan loh sama sekali loh, nggak pernah. Itu pertama kali gue bisa mediasi. Gue nggak tahu, tiba-tiba gue katanya sih, kata bini gue sama teman-teman gue yang nyaksiin, katanya gue mata gue merem, terus sambil ngeliatin ke arah dapur, terus gue marah katanya, jangan ganggu, begitu ngomongnya. Katanya gue yang ngomong. Nah pas udah begitu udah enak nih hawanya nih, tiba-tiba gue udah sadar, gue dikasih air, terus gue bisa denger si sosok cewek itu ngomong. Jadi bini gue masih ngadu bacot, dia ngomong apa gue denger, tapi teman-teman gue yang lain gak denger. Kayak gitu, kok bisa denger ya, kata gue. Jadi si cewek itu ngomong gini, ini tempat saya, jangan diterangin. Kata dia gitu. Dia nggak mau. Kenapa kalian datang dibersihin, kata dia gitu. Saya nggak suka, dia bilang gitu kan. Bini gue nyaut, ya orang gue mau ngontrak di sini, gue udah bayar, lu ngapain ngusir gue gitu. Bisa pas gitu loh bang, bisa ngepas gitu kan, sinkron banget kan. Terus akhirnya ngoceh si sosok cewek ini bilang, kalau kalian mau di sini nggak usah diterangin, kalau kalian mau di sini kasih saya makan darah, kata dia gitu. Dia minta persembahan. Dia minta. Terus bini gue bilang, enggak, apaan sih, lu nyari makan sono sendiri, kata bini gue begitu. Terus nggak lama dia cekikikan hilang. Orang parah. Nah, terus besoknya nih, itu posisinya pas sudah malam itu, gue masih belum bisa tidur bang, karena gue ngerasain hal-hal yang baru pertama kali gue rasain, dan itu gue takut. Gue tidur akhirnya kan, pas malam itu selesai itu jam 2 ya, jam 2 lampunya nggak nyala. Gue sampai gue cetak nggak nyala. Gue tidur akhirnya beralaskan kayak tikar gitu, gue tidurin berdua sama bini gue kan. Temen gue di ruangan yang satunya lagi, paling depan. Itu gue ngelihat bang, dari arah, kan gue tidurnya madepnya sini ya, berarti otomatis kan kamar mandinya sebelah sini kan, dapur. Dia keluar tuh, gue ngelihat cewek tinggi banget, 2 meter. Kan kalau kata orang kuntilanak itu seukuran kita kan, sewajarnya manusia. Manusia. Ini 2 meter loh. Wah gila. 2 meter, dan dia cuma ngintip ngeliat ke arah gue langsung balik badan, gue peluk bini gue takut. Gue kiranya kan kayak gue setengah sadar nih, kan gue merem tapi mata gue kayak kebuka gitu kan. Besok paginya tiba-tiba gue ngegambar bang, gue gambar, bini gue langsung ngambil gambarnya, langsung dirobek sama dia. Lu gambar siapa, katanya? Nggak tahu, gue gambar apa yang gue lihat semalam, gue bilang gitu kan. Ternyata gue gambar sosok perempuan itu yang ngeliatin semalam itu. Iya, gue gambar. Terus sore-sorenya pas maghrib, ceritanya gue disuruh lah sama ibu kontrakannya ke tempatnya dia. Jadi rumahnya itu memang gak jauh dari kontrakannya gue tempat ini. Terus ternyata gue lewat pinggir, yang pertama kali itu gue muter, karena gue nggak tahu kalau jalan alternatifnya itu lewat pinggir yang kebun itu. Gue muter, nyampe situ, ibu-ibunya tuh mungkin cerita sama warga-warga di situ, kalau ini si Lala bisa lihat nih, katanya gitu kan. Otomatis warga-warga di situ pada ada yang gini, Mbak coba dong ngeliatin saya ada apa, di rumah saya sering kehilangan duit nih, kira-kira ada tuyul nggak ya, kayak gitu cerita-cerita mereka ke Lala. Terus udah gitu, namanya kita ngomongin sosok astral ya, pasti kan ada energi yang jadi mereka bisa ke connect gitu. Undang. Nah dari perkataannya bini gue, dia bilang itu banyak banget, kata dia gitu. Karena warga-warga situ yang nanya-nanya, jadi sosoknya kepanggil, dia lemas katanya. Lemes kan. Soalnya pas dia lagi cerita begitu, gue ngeliat mukanya udah beda tuh, udah kayak orang lesu, dari seger ke lesu gimana sih? Nah terus tiba-tiba dia muntah di situ, bini gue. Katanya dia nggak kuat, dia bilang gitu. Kenapa? Banyak yang datang, katanya. Ya udah, kira gue bawa lah tuh, gue bawa pulang kan. Terus si ibunya ini bilang, kalau misalnya mau pulang lewat ini aja, samping, kata dia gitu. Emang deket bu? Deket. Ya udah gue bawa bini gue, dan ternyata lu tahu nggak sih? Gue baru nyadar itu kebun ada kuburan. Oh, dikelilingin sama kuburan. Iya, gue kaget bang, itu kontrakan kuburan, pohon-pohon. Buset, kata gue merinding lu bawa dia lu, bener-bener kebun kan. Akhirnya udah gue numpang. Akhirnya gue bawa dia pulang ya kan. Nyampe di kontrakan, ngegelepak lah dia, langsung pingsan begitu. Pas bini gue pingsan,
itu si sosok itu datang lagi dari arah dapur. Dia keluar tuh kan, kalau dari ruang tamu gitu kan ada sekat kayak pintu gitu kan, pintu kan. Dia ngintip dari situ bang, nyamperin gua kaget bang, langsung gua bangunin. Sosok kuntinya ini. Iya itu bener-bener gua ngeliat pakai mata kepala gua sendiri bang, jelas banget bang. Gua, yang bangun yang, gua gituin, yang bangun gua bilang, itu si kuntilanaknya kesini yang. Gua takut bang gua, karena gua pada saat itu gua belum ngerti sosok kayak ginian. Gue ketakutan kan, gue bangunin yang gue sekuat tenaga gue bangunin. Dia nggak bisa bangun bang. Tiba-tiba dia nangis. Pas dia nangis, gue ngerasain hal yang kemarin gue rasain lagi tuh bang. Kayak badan gue berat. Badan gue berat. Terus maksa gue buat merem anjir. Terus pas gue merem, tiba-tiba gue ngeliat ada khodamnya dia pada datang kan. Dateng. Terus si Kunti di situ gede banget kuntinya bang. Nggak lama gue marah-marah sama si kuntinya itu. Tapi di batin gue bilang, ini kakeknya Lala bukan? Gue bilang begitu. Kalau misalnya ngomong iya, saya nggak mau ke sono. Kenapa nggak serang lewat gaib aja? Gue bilang gitu. Terus kakeknya cuma bilang, gue bilang saya takut. Gue bilang gitu, saya takut banget. Terus kakeknya bilang, gak usah takut, ada saya, kata dia. Ya udah, akhirnya gue nggak bisa ngontrol badan gue sendiri. Gue samperin, gue marah-marah. Dan ada pertarungan di situ bang. Gue nggak tahu gimana badan gue bergerak. Gue ada pertarungan di situ kayak nembak sesuatu yang dari penglihatan gue ya. Dan kuntinya itu juga ngelakuin hal yang sama bang. Saling serang. Karena yang setahu gue ya kuntilanak nggak pernah sampai ada power segede gitu, ya kan. Setahu gue kuntilanak itu, ini menurut gue ya, itu cuman makhluk-makhluk yang energinya tuh paling rendah. Dan gue kaget bisa sampai segitunya tuh kunti. Kayak gitu kan, nyerang-nyerang. Itu lama tuh bang, gue kesurupan hampir sejam. 1 jam. Yang kesadaran. Terus pas sudah nembok itu kuntinya terbang gitu kan. Dia yang posisinya tuh kayak ngerayap tapi ditembok begini bang, kayak laba-laba gitu. Kayak kayang gitu. Iya kayak laba-laba. Gila. Terus udah gitu udah keluar nih, udah Melala. Masuk yang lain. Sekali masuk gue 7 sosok. Penjaganya dia masuk semua, marah-marah kan, karena kan ini si Lala kena, si Kunti itu pas Lala pingsan dia juga nyerang ternyata bang. Nyerang, makanya si kakeknya ini nggak seneng sama dia gitu. Masih Kunti itu kan akhirnya berantem. Gue sampai bilang sama si Lala, gue udah gak kuat, gue bilang gitu. Gue nggak bisa ngontrol badan gue sendiri. Gue bilang, gue kenapa nih kayak begini nih, kayak gitu kan. Ya udah pas yang terakhir tuh si Kuntinya turun lagi, dia mau nembak. Terus si kakeknya Lala ini ngehadang, langsung dia kayak bikin apa, gua nggak tahu tuh bola apa, dilempar tuh, dicakar kan, temboknya diginin, pak gitu, mental dia langsung terbang lagi. Nggak lama gue sadar, gue pingsan di situ, bangun udah ada teman-teman gue. Terus gue dikasih air lagi, terus gue bilang, kenapa ke gue bilang begitu, kenapa kok jadi gue yang kemasukan nih, gue bilang gitu kan. Ternyata si bini gue bilang, lu sih lagian lu pakai yang ledekin, kata dia gitu. Di itu gue masih ketawa-tawa tuh. Ya juga sih ya, karena gue udah sekarang gue udah tahu udah kalau misalnya memang lu ada yang jaga, gue bilang begitu kan akhirnya. Nah nggak lama sepupu gue yang ngerti hal-hal kayak gitu, dia nelfon, mungkin ke connect kali ya, dia nanya lu kenapa, ya gue ceritain dong. Gue begini, ya udah coba arahin handphonenya ke arah kamar mandi, dia bilang gitu. Gue arahin, dan gue baru lihat atasnya ada plafon bolong anjir, kayak kotakan gitu. Gue arahin, terus sepupu gue bilang, iya di situ dia ngumpet. Gue langsung lari ke depan, gue takut anjir. Terus udah akhirnya sepupu gue mungkin dia ngasih penjagaan juga kali ya, dia naruh satu sosok di situ buat jagain katanya. Habis itu pas jam 3 subuh berulah lagi dia bang. Neror lagi nih. Iya, neror gue lagi. Sampai bener-bener gue kayak mau kecekek gitu posisinya. Pas lagi tidur repepan, udah pas kayak gitu masuk lagi tuh. Sosok ininya si Lala ya, berantem lagi. Pas terakhir bener-bener udah kesel banget kali ya. Pas dibeginin, ininya dia luka. Si Kunti itu. Si Kuntinya luka. Tiba-tiba si Kuntinya masuk ke badannya si Lala. Nangis, gue takut dong. Gue nggak handle orang kesurupan, tiba-tiba bini gue sendiri kesurupan anjir.
Gue bingung, gue Iya. goyang-goyangin, gue sadar lu. Untung nggak gue tabokin lu bini gue kan. Maksudnya kalau orang kesurupan ditabok kan katanya kan. Gue goyang-goyangin terus dia bilang ampun kata dia gitu. Ini siapa kok ampun kata gue. Iya. Ini saya yang di situ dia nunjuk katanya ampun kata dia. Dia sambil begini bang. Oh Si dia Kunti minta itu. maaf nih. Minta maaf, mungkin minta maafnya sama kakeknya Lala kali ya. Dia komunikasi ngomong. Saya sebenarnya baik dia bilang begitu, tapi saya kecewa. Oh. Si Kunti itu bilang, gue tanya, kamu namanya siapa? Padahal gue udah tahu namanya, karena kan gue denger. Surti katanya gitu. Surti, gue bilang gitu kan. Kenapa kamu gangguin kita? Kita di sini cuman mau tidur, cuman mau istirahat karena kita mau kerja, gue bilang gitu kan. Iya. Saya di sini cuman gak mau ada siapa-siapa yang tinggal di tempat saya karena saya dikecewakan sama tuan saya, dia bilang gitu. Tuan kamu, gue bilang. Berarti kamu dipiara, gue bilang gitu. Iya, saya dipelihara, tapi saya ditelantarkan di sini. Orangnya udah pindah, saya nggak bisa kemana-mana, dikunci kata dia gitu. Si tuannya itu bilang, katanya saya tuh buat melaksanakan pesugihan itu, dia dikasih darah, ternyata nggak dibohongin. Oh, perjanjiannya mau dikasih darah. Iya, dia bilang katanya itu pesugihan, gua nggak tahu antara makanan atau dia jualan apa, pokoknya itu pesugihan dia bilang gitu kan. Terus dia bilang begini, saya mau minta maaf lah sama ibu kontrakan, dia bilang begitu. Ibu kontrakan, ya udah nanti saya panggil lah. Akhirnya gue langsung lari bang, sono. Pas bini gue masih kesurupan, gue tinggalin. Iya. Gue lari kan ke sono. Gue sambil ngerokok ya bang ya. Iya bang, lanjut bang. Pas gue ke sono, gue gedor-gedor rumahnya si ibu kontrakannya. Bu, saya ikut saya bu ke kontrakan saya. Udah sama warga-warga rame bang di situ bang. Akhirnya gue kasih tahu bu, ini saya nggak tahu ya bu ya ini bener apa enggak, cuman ini sosok ini ngomong seperti ini, gue bilang. Baru ibunya diem. Bener dia ngomong. Berarti ibunya tahu lah nih. Iya, ternyata yang masih pesugihan itu masih saudara jauhnya dia ternyata bang. Dia bilang, tapi dia nggak dekat sama saudaranya itu. Memang iya bener, yang si Niki bilang bener katanya gitu. Si sosoknya ini masih nangis-nangis, dia kedinginan katanya kan. Ya udah bu, gimana nih katanya. Dia udah minta maaf sama si ibunya, terus akhirnya kita doain, kita bacain Al-Fatihah gitu kan. Akhirnya sosoknya keluar, sosoknya sebelum keluar ngomong gini, ya udah saya di sini nggak akan ganggu lagi, saya janji saya akan ngejagain anak-anak ini katanya gitu. Jadi kalian boleh tinggal di sini, kata dia gitu. Udah dong, pas singkat ceritanya tuh bener-bener memang bener dia jagain. Jadi kan kontrakan gue itu nggak ada pagar ya, jadi teras kayak teras orang zaman dulu gimana sih, teras kebuka gitu kebuka aja. Cuman ada spasi dikit, bangku-bangku udah. Kalau kata orang ngeliat itu tiap malam tuh motor gue didudukin sama dia, jadi dia ngejagain. Orang itu dia bener-bener bisa nampakin bener-bener lu bang. Kalau orang lihat nih. Orang lihat. Wah gila sih itu energinya udah bener-bener parah banget. Nah terus kebetulan tuh di seberang kontrakan gue ini ada anak indigo, anak kecil. Dia takut sama si ini, sama si Surti ini kan. Terus udah gitu kebaikan si Surti tuh tiap gue digangguin lah sama orang-orang di situ, karena kan mereka kayak ribet gitu loh. Kayak ngusik gue mulu, nanya-nanyain kan. Mungkin mereka kiranya gue malah kumpul kebo apa gimana gitu kan. Mana surat ininya gitu kan. Jadi pas mereka sebelum mereka ngejakin ke kontrakan gue, mereka udah nggak bisa ke situ. Katanya dia ngeliat ada sosok cewek serem banget kayak gitu bang katanya. Sampai malah gue dikira yang Meara sama orang di situ. Terus habis itu kayak kan waktu itu pernah banjir tuh ya, Jakarta tahun 2019 sampai Tangerang juga banjir kan. Nah itu si Surti ini dia tuh komunikasi sama si anak indigo ini supaya minta tolong untuk ditutupin pintu kontrakan gua biar airnya nggak masuk. Gitu airnya nggak masuk kan. Bener aja masih anak indigo ini yang namanya si Nur ini ditutup. Akhirnya kita nggak kebanjiran, rumah yang lain kebanjiran. Karena percaya nggak percaya tapi memang itu yang kejadian gitu. Nah gue pikir kan udah sampai situ aja ya, ternyata enggak bang, ada satu sisi licik dari si Surti itu. Diem dia mau nidurin gue. Sosok kuntilanak Surti ini.
Jadi karena gua bisa denger, gua bisa lihat dia cerita sama gua, karena gua orangnya tuh kayak pengen tahu gua tinggi. Iya. Rasa kepengen tahu gua tinggi. Akhirnya gua nanya sama dia, kamu kenapa bisa kayak begini? Gua bilang kan. Pertamanya dia nanya gua, saya boleh nggak ikut kamu? Dia bilang gitu. Oh, dia udah komunikasi sama mau ikut nih. Karena kan gue mikirnya, gue juga kagak ada yang jagain. Kan waktu itu tuh pemikiran anak bocah banget gue bang. Gue ngeliat bini gue yang jagain. Kok gue nggak ada yang jagain? Oh yaudah deh, kuntilanak aja gitu. Pemikiran gue kan. Akhirnya gue terima, yaudah deh jagain gitu kan. Memang dia itu ngejagain gue dari kuntilanak yang lain. Jadi tuh diantara kuntilanak yang lain, dia yang paling gede bang. Dia paling besar lah. Paling gede dia. Energinya juga kenceng banget. Nah terus dia cerita. Pas dia cerita, gue kayak kebawa ke dimensi dia bang. Jadi gue kayak berdiri nih samping dia. Dia kayak ngasih gambaran gitu. Gue diem aja, dia ngasih gambaran. Jadi dia itu dulunya adalah wanita penghibur. Kalau bahasa ininya jablay. Iya. Nah, dia tuh dulu jatuh cinta sama satu laki-laki yang namanya Dimas, kata dia. Si Dimas ini tahu pekerjaannya dia, karena dia ngerasa Dimas ini care sama dia. Akhirnya dia mau pacaran sama Dimas. Pada suatu hari, si Dimas ini ceritanya ngajakin si Surti ini buat jalan-jalan lah, kencan gitu kan. Nah si Dimas ini bilang, ada sesuatu yang ketinggalan di rumah saya, kamu ikut dulu ya. Dia bilang begitu. Ternyata di rumahnya si Dimas itu si Surti dijebak. Dijebak di dalam rumah itu. Ternyata ada kisaran, gue lupa ya, antara 7 atau 10 orang, gue lupa bang. Teman-temannya si Dimas. Jadi si Dimas ini ngejebak Surti digilir demi uang. Tapi gue nggak tahu itu zaman kapan ya bang ya, karena waktu itu dia dapat duit, dan itu kayaknya tahun berapa gue nggak tahu. Itu mata uangnya bukan tahun-tahun gue lahir soalnya. Dia dapat juga alat komunikasi apa gue nggak ngerti tuh. Dia dapat tuh si Dimas itu. Akhirnya si Surti digilir lah tuh sama orang-orang itu. Dan pas gue ngeliat cuplikan kayak gitu, gue marah banget. Gue marah banget. Pas gue marah, dia juga marah juga. Jadi dia gue ngerasain apa yang dia rasain kan. Gue sampai sedih. Ih, kok ada orang jahat ya kayak gitu ya. Maksud gue meskipun dia wanita penghibur, cuman jangan lu kayak begitu juga gitu loh ya kan. Parah. Ya kan orang juga punya hati gitu kan. Nah singkat ceritanya itu dia bener-bener gue dikasih lihat dia ditelanjangin. Payudaranya diremes sampai bener biru, pembuluh darahnya pada pecah bang. Karena si Surti ini berontak, digebukin dia sama orang-orang situ. Sama yang merkosa dia. Mungkin ibarat kata kayak kesetanan kali ya, gebukinnya sampai dibabuk pakai ini. Akhirnya dibilang mati sih nggak sekarat pada saat itu, karena dia berontak sekarat. Posisinya udah kayak begitu, mereka panik dong. Akhirnya mereka bawa mayatnya, ditaruh di karung tuh. Dikarungin, tapi gue nggak tahu karungnya gede banget tuh. Taruh di karung. Akhirnya ada di satu tempat, dia kayak rawa-rawa ya bang ya. Rawa-rawa tapi bentuknya kayak bukit-bukit gitu, kayak desa-desa gitu. Dibuang lah dia di situ. Terus muka yang di sebelah kiri ini hancur. Dia mukanya duluan jatuh. Makanya kan waktu dia si Lala ngeliat dia kan kaget, karena mukanya gerowak sebelah, matanya copot. Kayak gitu, makanya kaget. Nah, dari situ gue bilang sama dia, oh jadi saya tahu kenapa kamu kecewa. Saya tahu, gue bilang. Akhirnya gue marah dong. Nah, pas kayak gitu, beberapa waktu kemudian ya masih aman-aman aja gitu kan. Cuman dia memang suka di motor gua gitu. Kalau gua kemana-mana malah dia yang lebih nemenin gua ketimbang bini gua. Gitu. Jadi ada momen waktu gua lagi ribut nih sama bini gua kan. Gua lagi ribut, cekcok lah mulut gitu loh. Dia nyempil di tengah-tengah anjir. Gua lagi tidur, dia meluk gua pikir si Lala. Iya, dia meluk gua kan. Gua pas balik badan gua kaget. Padahal gua dorong sama gua dorong, ternyata nembus kena si istri. Iya. Terus dia kaget, kamu kenapa? Enggak, tadi bukan lu, gue bilang gitu, itu si ini, kata gue gitu kan. Ya udah, singkat ceritanya tuh udah tuh semenjak gue diikutin sama si sosok kuntilanak ini, hubungan gue berantem mulu bang. Jadi sisi negatif mulu. Terus nih. Iya berantem, jadi tuh hawanya males mulu. Memang sih maksudnya dia tuh kayak gue di posisi dia ya. Saya ngeliat kamu tuh capek, jadi saya mau tuh kamu ngantuk.
jadi biar istirahat tidur mulu gitu loh. Yang harusnya gue pagi kerja gue dibikin ngantuk mulu. Kayak gitu kan. Nah pas udah beberapa bulan kemudian bini gue nggak menstruasi. Gue pikir wah ini kenapa nih, hamil apa gimana. Cuman di situ kayak kok badan kita makin kurus nih, padahal kita makan banyak. Kayak gitu kan. Kenapa nih gini. Tapi yang gue aneh ya, setiap ada kakeknya Lala nongol dia ngejauh, tapi giring kakeknya pergi dia datang di situ. Nah akhirnya gue curiga lah, gue kayak ada sesuatu yang gak beres nih. Kata gue, si Surti sering muluk gue. Pernah ada satu momen pas gue lagi mandi dia ngintip gue bang. Si Surti ini? Iya, gila gak lu? Iya. Jadi kan kamar mandi yang tadi gue bilang ya, kamar mandinya itu kan kalau kita berdiri kan kepala kita kelihatan tuh ya. Iya. Terus ini dia ngeliat dari sini nih, dari sini. Gue lagi mandi kan, gue teriak, ayang, gue bilang gitu. Itu si Surti ngeliatin gue bilang gitu. Makanya kalau ada orang bilang nih, kalau lu ketemu kuntilanak, lu buka celana aja. Bukannya buka celana dia kabur, gua aja telanjang aja diliatin sama dia kan. Iya. Kayak gitu. Jadi mitos ya. Iya, gua anjing gua diliatin nih, gua merasa tercabuli dong kayak gitu kan. Gua teriak dong, si Lala langsung dateng, dia usir sama dia. Kayak gitu. Pergi dia kan. Gua bener-bener anjir, gua ngerasa kayak dilecehin dalam hati gua gitu kan. Nah, pas itu tuh gua mulai ngerasa nggak wajar gitu bang, nggak wajar nih. Kenapa nih? Terus si Surti juga kalau nampakin ke gua mukanya cakep banget bang, sumpah cakep banget bang. Cakep banget. Iya cakep banget, tapi kalau Lala mukanya jelek. Jadi apa yang lu lihat beda nih sama istri ini? Terus akhirnya gua ketemu nih, gua janjian sama omnya teman gua sih, tepatnya omnya teman gua yang memang dia ngerti hal-hal spiritual. Akhirnya gua ke tempatnya om gua cerita bang. Karena gue udah kayak orang gila di situ, gue nggak tahu nih gini gue cerita. Akhirnya si om gue ini bilang panggil coba si Surti, karena kan rumahnya om gue itu dipagar kan, jadi dia nggak bisa masuk karena dia negatif, kan. Terus akhirnya si Surti ini masuk ke dalam, diizinin sama si omnya teman gue. Akhirnya om gue bilang, lu ya, padahal gue nggak cerita lu kalau dia tuh dulunya wanita penghibur, gue nggak cerita sama sekali. Si om gue bilang, lu ya semasa hidup lu aja suka ngegodain laki orang, lu udah meninggal masih mau ngegodain laki orang, digituin. Gue kaget bang, kok om tahu, gue bilang gitu. Dia diem tuh di situ. Akhirnya om gue bilang, lu mau pergi apa mau gue bakar, digituin. Karena kan mungkin udah saking keselnya kali ya. Lu nih ya, gue tahu lu di mimpi aja lu mau ngajak berhubungan intim lu, kata digituin sama om gue. Terus dia diem aja tuh di situ kan. Itu gue masih belain dia lo bang. Om serius om, tapi dia baik kok om. Orang waktu Niki aja digangguin sama cewek juga yang bangsanya tuh energinya udah lebih tinggi dari si Surti ini. Surti mau kok. Orang Surti aja bilang, saya lebih baik yang jagain kamu gitu, nggak apa-apa saya mati lagi buat kedua kalinya. Dia bilang saya nggak takut karena rasa kecewa saya ya, rasa benci saya yang membuat saya lebih overpower. Dia bilang meskipun dia nggak dikasih makan darah bang. Jadi tuh dia benci, padahal dia bukan kuntilanak merah loh, dia kuntilanak biasa. Dia bilang gitu. Gue sedih bang, sedih banget di situ, kayak kok jadi kayak gini gitu loh. Cuman om gue bilang, lu jangan mau dimanipulasi. Setan itu jahat, dia bilang. Dia suka sama lu makanya dia baik sama lu. Coba dia nggak suka sama lu lihat Lala digituin katanya, lu berantem ini katanya. Ya udah dari situ gue akhirnya om lepasin aja dulu dengan rasa gue sedih gitu loh, karena kayak dia udah baik gitu, gue anggapnya dia baik. Terus kan si Surti ini cuma bilang, saya minta maaf. Dia bilang, saya nggak bermaksud kayak gitu, saya memang suka sama anak ini karena dia peduli sama saya. Nggak ada orang yang peduli, dia bilang. Semenjak saya meninggal orang-orang pun nggak ada yang peduli sama saya, bahkan saya ditelantarin, saya dikecewain, saya dibohongin, dia bilang begitu kan. Makanya saya suka sama anak ini perasaannya halus, dia bilang begitu. Ya udah akhirnya dikusir. Gue bilang udah Surti pergi aja daripada dibakar. Gue bilang saya masih baik, lu pergi. Gue bilang kita udah beda dunia, gue bilang begitu, pergi sono. Udah tuh singkat ceritanya gue dibersihin sama om gue, karena kan kalau kita habis diikutin sama sosok itu kan masukan energinya tuh nyatu. Dibersihin lah akhirnya udah. Nah pas sudah dia pergi kayak gitu, ternyata dia masih neror si Lala, nggak seneng gitu loh. Jadi datang. Terus gue lupa ada kejadian apa yang tiba-tiba dia
hilang gitu aja bang. Tiba-tiba sosok Surti Karena ini gue yang udah bilang dia, jangan pernah lu nyakitin Lala, gue bilang gitu. Iya. Jadi gue udah benci sama dia, akhirnya gue usir begitu, dia pergi beneran. udah nggak boleh. Udah nggak mau lagi dia. Jadi kalau kita masih ada rasa kasihan, dia tahu isi hati kita. Mereka lebih pintar bang. Mereka bisa ngebaca isi pikiran kita sama hati kita. Iya. Karena dia tahu, oh si Niki nggak bakalan tega nih, gue samperin, oh nggak bakal gue diinin. Akhirnya sampai satu momen gue udah enek banget, Iya, capek gue, diteror terus nih. diteror mulu, sampai kayak begitu kan. Akhirnya gue usir, pergi lu, gue bilang gitu. Kalau nggak pergi, gue bakar lu, gue bilang begitu. Padahal emang gue nggak bisa ngebakar, gue cuma bilang begitu doang. Katanya kalau pas kita lagi marah, ada energi yang memang ngebooster gue ngomong gitu dia takut kayak gitu. Oh iya. Gue bilang gue udah nggak mau ya, gue bilang udah dari situ udah ngilang, gue udah aman. Akhirnya gue pulang ke Jakarta, gue nggak mau di situ lagi. Oh, lu nggak mau lanjutin kontrak? Nggak lagi, gue nggak mau. Gue udah trauma di situ kan. Iya, dapat berapa bulan tuh kalau gue boleh 3 bulan doang di situ. 3 bulan, tapi lu dalam keadaan diteror terus nih sama kuntilanak Surti ini. Gila. 3 bulan 4 bulanan lah. Iya. Kayak gitu. Jadi bang ya, kalau menurut pandangan gue ya, kalau misalnya kita nih kelamaan jomblo, misalnya deket sama cewek kok putus mulu, atau misalnya si cowok deket sama cewek putus mulu, nah itu bisa jadi dia disukain sama bangsa kayak begitu bang. Oh iya. Mereka bisa jadi pelakor. Gue udah punya pasangan aja mau dibikin putus kan. Iya. Ada yang kayak gitu bang, makanya percaya nggak percaya. Jadi bikin ya hubungan rumah tangga itu nggak harmonis lah. Iya betul, ada yang kayak gitu. Iya. Percaya gue, karena emang setiap rumah pun, bukannya sok tahu ya bang, karena emang di setiap rumah pun, apalagi rumah tangga, pasti ada sosok Pasti yang buat menghancurkan iya rumah tangga itu. betul. Dan emang ketika lu pertama kali datang sama istri lu ini, ibu-ibunya nih tertutup banget nih, nggak bicara apa-apa. Ibunya nggak ngomong apa-apa bang. Dan pas terakhir itu yang gue cerita lagi nih sama ibunya, yang gue bilang si Surti udah cabut, gue bilang itu kan saya usir. Baru ngomong dia, ternyata itu rumah itu bukan 3 bulan, tapi udah setahun. 1 tahun kosong. Wah iya. Baru ngomong dia. Ya gue mau marah gimana? Mungkin udah kepalang tangan juga kali, dia ngiranya si Lala bisa ngelihat orang, jadi kalau dia bohong ketahuan gitu kali ya. Iya betul. Jadi mendingan dia jujur aja. Wah gila, berarti rumah itu benar-benar dihuni sama sosok kuntilanak Surti ini. Nah, dan menurut tetangga-tetangga yang di situ bang, mereka tiap malam suka ngedengar suara cewek ngerintih, nangis, sama dong ngegebukin pintu. Kan gue berapa kali gue ditegur, berisik amat sih. Gue digituin, orang gue tidur. Iya kan? Itu udah ada lu nih, lu udah nempatin rumah itu nih. Udah. Dia bilang katanya gue berisik, ada suara cewek katanya, tapi bukan suaranya Lala. Tadi begitu. Dikira gue bawa cewek. Terus mereka memang bilang ke gue, akhirnya tetangga-tetangga itu mungkin udah tahu kali ya, terus cerita memang ya aku di sini penghuni sebelumnya pada nggak betah katanya begitu. Oh, jadi emang semuanya sebelum lu datang nih nempatin, mereka udah pada nggak betah nih nempatin. Iya, penghuni sebelumnya ya. Iya gila. Ya menurut gua Bang Niki sama Kalala ini istrinya berani sih bisa dibilang, karena lu pasti selalu diteror nih sama sosok kuntilanak Surti ini bang. Rep-repan mulu bang, kalau diceritain mah bang, rep-repannya bukan rep-repan mau dicekek gua, mau dibegituin. Wah gila. Iya saking dia sukanya sama lu nih, karena lu peduli ya tadi kata dia bilang. Ya sekian nih kisah horor yang dialami sama Bang Niki dan istrinya pada waktu di kontrakan yang bekas pesugihan nih bang. Betul bang. Tapi ibu yang pemilik kontrakannya nggak jelasin nih itu pesugihan apa gitu. Nggak jelasin. Cuman dari informasi si kuntilanak Surti ini agak sedikit lucu sih, namanya Surti ya. Dia ngejelasin kalau dia tuh peliharaan bener. Dan dikasih makannya darah pada saat itu. Oke dah. Selesai nih kisah horor yang dialami sama Bang Niki ini. Buat kalian jangan lupa abis nonton video ini langsung aja nih mampir ke channelnya Bang Niki. Siap. Apa tuh bang? Lanjutin lagi bang. Serem anjir. Nah disitu isi kontennya apa aja nih bang? Sama nih bang, kayak podcast. Kayak podcast juga, podcast tarot, penelusuran juga. Penelusuran. Ya jadi kalau di Serem Anjir itu gue sebagai pemegang tarot bang. Iya, hostnya istri lu nih. Iya, gue sama bini. Mantap. Nah buat kalian nanti mampir aja langsung, jangan lupa di subscribe, didukung sepenuhnya, like, komen, dan share.
Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan sebelum gue akhiri juga, buat kalian yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Niki ini di kontrakan angker, kalian mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, kalian bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber yang punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama Bang Niki ini. Yaudah, gue rasa cukup, gue pamit undur diri. Gue Aris dari Dimensi Mistik dan Bang Niki dari Serem anjir. Serem Anjir. Oke, ciao. Bang Niki, thank you. Sama-sama.